Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode penelitian dalam pendidikan akuntansi. Ya, saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa secara umum metode penelitian itu adalah cara yang sistematis, ya, secara ilmiah dengan tahapan-tahapan, secara ilmiah dengan tahapan-tahapan dalam rangka menjelaskan permasalahan penelitian. Nah, ya. Jadi metode ilmiah adalah cara-cara yang dilakukan, ya, berdasarkan tahapan secara ilmiah dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Nah, dalam hal ini penelitian yang dimaksud adalah dalam pendidikan akuntansi. Nah, ya. Pendidikan akuntansi selama ini, ya, itu membahas tentang masalah pembelajaran, ya. Baik pembelajaran dalam konteks eh, hasil belajar, kognitif, afektif maupun psikomotor, ya. Jadi eh, metode penelitian dalam pendidikan akuntansi itu merupakan cara-cara, langkah-langkah ilmiah dengan tahapan-tahapan tertentu dalam rangka memecahkan masalah penelitian dalam pendidikan akuntansi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengidentifikasi, ya, eh, metodenya, ya, metode penelitiannya. Nah, metode penelitian dalam pendidikan akuntansi, ya, eh, kalau kita kenal memiliki ragam penelitian baik kuantitatif maupun penelitian kualitatif, ya. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Kalau penelitian kuantitatif itu seperti apa? Nah, ya. Kalau pengertian kuantitatif jelas itu adalah eh, tes teori atau uji teori, nanti menghasilkan hipotesis dan setiap hipotesis diuji. Itulah pengertian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif pasti ada hipotesis. Yang kedua adalah pengertian kualitatif. Nah, pengertian kualitatif ini itu eh, di mana teori bukan yang utama, tetapi nanti akan terjadi pengembangan-pengembangan yang baru dalam teori, ya, disesuaikan dengan makna yang terkandung di balik objek. Nah, sehingga nanti akan menambah kasanah munculnya teori-teori yang baru. Nah, dalam penelitian pendidikan akuntansi, ragamnya itu bisa dilakukan, nah ini ya, baik dengan tadi eh, kuantitatif survei, nah, maupun kuantitatif dengan eksperimen. Nah, ya. Jadi kalau eksperimen itu biasanya ada model-model, ya, ada sebuah metode-metode yang perlu diuji. Nah, sehingga nanti kita akan menguji model, ya, uji model. Nah, nah, bagaimana caranya? Nanti akan muncul dalam penelitian eksperimen ini, yaitu guru model, ya. Nah, jadi peneliti tidak boleh menjadi guru model, harus ada orang guru model yang dibuat menjadi seorang untuk memperoleh data. Jadi peneliti harus mempersiapkan guru model. Ada kelasnya, ada mata pelajaran yang akan digunakannya. Kalau akuntansi dalam dalam materi pembelajaran apa nih yang mau diuji? Itu yang pertama, ya. Nanti dari uji model ini, ya, nanti akan diperoleh bagaimana hipotesis yang diperoleh dari pengujian model ini. Apakah menerima atau menolak? Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif dengan model survei. Nah, kalau survei jelas itu tadi dikatakan ada eh, bersifat menyeluruh, ya. Artinya nanti hasil kesimpulan dari uji hipotesisnya digunakan untuk mengambil kesimpulan secara general, secara umum. Nah, ya. Tetapi kalau eksperimen, ya, hipotesisnya untuk kasus-kasus itu saja. Nah, itu bisa digunakan, ya,
dengan menggunakan survei. Kajian topiknya bisa dalam konteks tentang hasil belajar, perilaku belajar, ya, prestasi belajar, bisa tentang literasi keuangan topiknya, ya. Topiknya yang lain misalnya tentang eh, apa perilaku keuangan, bisa itu digunakan ya dengan teori-teori yang mapan. Nah, itu tentang metode penelitian dalam pendidikan akuntansi dan ragam penelitian yang ada di dalamnya, jadi bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, sekarang bagaimana yang kualitatif? Nah, ya, yang kualitatif umum digunakan dalam pendidikan akuntansi ya adalah penelitian-penelitian untuk calon guru, ya. Nah, tetapi ini belum bisa dilaksanakan untuk PTK karena untuk PTK itu harus betul-betul guru yang tahu tentang kondisi kelas. Guru yang tahu tentang siapa quick learner, slow learner, bagaimana mengelola kelas dan seterusnya, hanya guru yang tahu. Jadi kalau guru membuat penelitian PTK tentang akuntansi itu relevan sekali. Ya. Nah, kalau mahasiswa diusahakan penelitiannya kalau tentang uji model adalah model-model eksperimen. Ya. Nah, jelas bahwa penelitian kuantitatif maupun kualitatif ada perbedaan ya. Nah, dalam baik secara khusus maupun umum. Nah, ya, baik dalam bagaimana nanti perbendaharaan teori, apa pengembangan teori itu hanya muncul dalam kualitatif. Nah, untuk guru biasanya yang paling tepat digunakan PTK, penelitian tindakan kelas atau action research. Guru yang lebih tahu tentang situasi kelas, bagaimana nanti ketika eh, apa itu menggunakan model-model media dalam mengatasi masalah-masalah hal belajar, mengajar, ya. Nah, jadi bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan metode ini? Apakah ada peningkatan atau tidak? Gitu ya. Itu hanya guru yang tahu, makanya ya. Nah, kalau mahasiswa kan bukan guru, jadi tidak tahu tentang kondisi yang sesungguhnya dalam kelas. Nah, guru itu akan lebih tacit knowledge ya kalau penelitian oleh guru, dilakukan oleh guru. Berbeda dengan oleh mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa kan mau PTK, nah dia tidak tahu bagaimana keragaman dalam kelas. Kemudian bagaimana kedekatan siswa dengan guru. Kalau mahasiswa yang jadi guru kan akan beda nanti dengan guru yang sesungguhnya dalam meneliti. Nah, itulah ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa mahasiswa hanya diperbolehkan menggunakan penelitian eksperimen. Kalau PTK itu adalah bagian guru yang sudah memiliki profesi di dalamnya. Itu mungkin selintas yang perlu Anda ketahui tentang metode penelitian dalam pendidikan akuntansi. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan masalah saudara dalam hal penelitian dalam pendidikan akuntansi. Ya. Nah, kemudian bagaimana topik-topiknya dalam pendidikan akuntansi? Ya, tentang pendidikan akuntansi, yaitu bagaimana model-model, metode-metode, ya, baik survei maupun eksperimen, kemudian bagaimana pengujian hipotesis, gitu ya. Kalau survei, kalau kuantitatif itu, kemudian bagaimana terutama yang berkaitan dengan novelty dari setiap penelitian. Nah, ini masalahnya sekarang yang dihadapi adalah banyak judul-judul yang sama, tetapi banyak mahasiswa yang tidak tahu tentang novelty yang diperolehnya. Ya, bagaimana implikasinya, gitu ya. Kalau dalam penelitian survei, ya, kuantitatif, ya, baik survei maupun eksperimen. Tetapi kalau dalam penelitian kualitatif, disarankan mahasiswa boleh ya menguasai tentang PTK dan harus bisa gitu ya. Tetapi kalau riset yang sesungguhnya mahasiswa kalaupun mau menggunakan PTK itu exercise latihan karena harus memahami keragaman dalam kelas. Baiklah, kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya tentang riset-riset metode penelitian dalam pendidikan akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.